Mas Tunjung dengar ya, asik ini. Ya, luar biasa. Mengasihkan dan memang sampai saat sekarang itu menjadi pembicaraan di media baru ya. Bagaimana pendapat Mas Tunjung ya dengan tidak dilibatkannya TNI dalam soal narkotika? Padahal tadi Mas Hayem sudah jelas dari berbagai presiden mengatakan ancaman narkotika itu ya kan merupakan ancaman yang berbahaya negara. Dan beberapa di media saya baca narkotika itu ya mirip korupsi yang bisa menghancurkan negara. Gitu. Gimana kira-kira? Baik, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Menarik apa yang disampaikan oleh yang terdahulu Bang Surya atau Bang Ayum. Saya lebih mengarah ke Bang Ayum, barangkali luar biasa tentang masalah narkotika. Karena kita tahu sendiri bahwasanya narkotika ini memang sebenarnya musuh negara, dan konteksnya kenapa hari ini TNI tidak diikut sertakan atau mungkin dihapus. Ini konteksnya kondisinya hari ini kenapa TNI tidak diikut sertakan pasca setelah ada komunikasi yang sampaikan Ketua Ayun tadi, ada komunikasi antara pimpinan DPR dengan Komisi 1 dan bersama koalisi rakyat sipil. Ini sangat luar biasa, apalagi kondisinya hari ini tertutup. Ya, ada apa? Kenapa harus tertutup hari ini? Dan siapa koalisi rakyat? Masyarakat sipil. Iya, koalisi masyarakat sipil. Koalisi masyarakat sipil. Siapa mereka? Karena hari ini tidak sedikit masyarakat kita dan mahasiswa aktivis yang hari ini lagi berduka, mungkin yang menurut mereka yang kontra, yang lagi rame. Sangat mereka menyampaikan aspirasi dengan model yang luar biasa, dan hari ini tahu-tahu muncul koalisi masyarakat sipil ketemu pimpinan DPR bersama Komisi 1 tertutup. Ini yang luar biasa. Ini jadi mencederai teman-teman yang mungkin lagi berjuang di luar sana. Mungkin kami menganggap bahwasanya berpikir ada apa DPR dan pimpinan DPR hari ini, khususnya Komisi 1, kenapa harus tertutup? Dan siapa koalisi masyarakat sipil? Siapa? Kan masih banyak masyarakat yang lain. Kenapa nggak terbuka aja? Dan ada poin apa? Jadi seolah-olah masyarakat ini berpikir jangan-jangan narkotika ini mainan mereka gitu loh, atau mungkin di backup sama mereka. Karena nih berbicara narkotika ini memang bisnis yang empuk nih, sangat empuk. Ya, ini kita menampung dari teman-teman, dari masyarakat yang lain, pasti akan berpikirnya sama seperti yang saya sampaikan hari ini. Ada apa? Kenapa harus tertutup gitu? Pasti akan muncul argumen yaitu jangan-jangan permainan mereka. Kenapa bisa dengan hitungan berapa hari udah berubah, dicabut? Karena hari ini yang berani menghajar mereka, yang berani, yang konsisten, itu adalah TNI. Yang berani. Ya, makanya diambil beberapa cara, beberapa kegiatan dengan ya mengarah ke penyelidikan. Oh ini wewenangnya polisi gitu. Kalau seandainya tetap seperti ini, ya, kapan negara ini akan berubah gitu. Mungkin itu pandangan saya selaku mungkin masyarakat. Ya tentunya kita berpikirnya ya pasti akan sama seperti teman-teman yang lain. Jangan-jangan ini karena bisnis yang sangat luar biasa nih kalau narkotika. Apalagi dah mancanegara, bahkan ke dunia nih. Ini jadi musuh bersama. Mungkin itu aja Bapak ingin dari saya sendiri untuk membahas masalah narkotika. Kenapa harus tertutup ya pembahasan yang itu? Mungkin itu Pak. Ya, sudah terjadi ya tertutup. Tapi saya hanya ingin menekankan ya sebelum closing statement dari ini teman-teman ini. Satu, memang benar yang disampaikan. Yang disebut dengan dwifungsi ABRI dulu atau dwifungsi TNI itu adalah dua fungsi, yaitu fungsi pertahanan keamanan dan politik, sosial politik. Ini kan jelas bukan. Ya, kalau cuma TNI membantu atau TNI diminta membantu, ya kan memperkuat, kan gitu, itu penugasan, kekaryaan, kan gitu.
kaitan narkotika memang benar. Banyak sekali. Mas Tunjung belum terucap ada kata-kata yang populer kalau di medsos. Bandar. Bandar. Wah, ada. Bandar narkotika. Siapa ini yang menyuruh? Ada yang nyelmong. Bandar. Wah. Kacau gini. Ya. Mengapa ini nggak jelas? Karena tertutup itu. Padahal sesuai sampaikan Mas Surya, ketika bangsa dan negara ini membiarkan peraturan perundang-undangan, semua itu harus tahu, ya kan? Ya. Di dalam sistem komunikasi politik kan gitu. Tadi saya udah ulas, zamannya Pak Harto dulu itu sebelum jadi naskah akademi, itu para menteri sudah turun, nyampaikan kepada para tokoh dan pakar, gitu kan? Apa, gitu loh. Oke, kaitan narkotika ini gini, ini bukannya karena bukan mau mengambil alih atau apa. Iya, kewenangan polisi memang jelas penegakan hukum. Ya. Tapi gitu, Indonesia ini saya belum baca ya, dan tidak ada yang menulis. Indonesia itu ada BNN, ya, Badan Narkotika Nasional. Kalau teroris ada BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Teroris. Itu TNI bisa ya, membantu mengatasi itu. Sebab badan ini tugasnya itu mengkoordinasikan dan melakukan, mencegah, gitu loh. Tidak hanya BNN itu tidak hanya penegakan hukum, ya kan? Mengkoordinasikan bagaimana cara mencegah, bagaimana strategi pencegahan dan lain sebagainya. Ya, saya nggak akan ngajari, itu ada ilmunya, sudah diatur. Saya juga heran. Padahal TNI itu yang disebut Mahayum, ada darat, ada laut, ada udara. Ada personelnya, ada organisasinya, ada alat peralatannya. Itu kan bisa dimintai bantuan, diikut sertakan. Kan gitu mestinya logika saya. Ya. Di Angkatan Darat itu ada kelurahan itu ada namanya Babinsa. Babinsa itu punya mitra Babinsa. Betul. Ya, padahal narkotika sudah sampai di kampung-kampung. Saya nggak ngerti jalan pikirannya itu. Dan lagi-lagi, mengapa itu dibicarakan tertutup? Itu pertanyaan yang umum yang kita dengar sekarang ini. Itu saya ulasan dari yang saya disampaikan teman-teman tadi. Closing statement singkat, Mas Tunjung. Closing statement. Baik, dengan lahirnya Undang-Undang TNI, tentunya ini adalah PR kita bersama. Bahwasanya ya semua lini, kalangan lini, baik itu masyarakat, mahasiswa, aktivis yang hari ini sama-sama kita ya satu, tentunya kita ini adalah PR bersama, sama-sama kita kawal ya, supaya negara ini memang benar-benar menuju Indonesia emas di 2045 maksudnya. Ya, tentunya ini tidak lepas dari teman-teman semua kondisi hari ini, karena negara ini memang benar-benar punya kita, punya rakyat, punya semuanya. Ya, ini adalah milik kita bersama, tentunya tidak lepas dari kita, tetap kita harus kawal. Ya, gimana kondisinya, kita harus sama-sama optimis dengan Undang-Undang TNI ini. Tentunya TNI harus siap berkoordinasi bersama-sama di negara yang demokrasi hari ini. Mungkin itu aja, Bapak. Terima kasih, Bang. Baguslah. Sebelum mengakhiri acara bincang-bincang ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, atas kehadirannya. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih, Pak Pri. Baik. Terima kasih. Terima kasih.